It's it again by Hazard. And it came out to Conte! And Chelsea level it up! So much energy about him again already. Kante won it back though. He's got Mount in a great position. N'Golo Kante, although the danger's not over. David Silva's picked up the bits. And now Bernardo Silva. What a tackle! Ada cerita menarik. Di suatu ketika, selepas pertandingan Chelsea melawan Cardiff, Kante hendak pulang mengunjungi keluarganya di Paris. Ia terburu-buru mengejar jadwal keberangkatan kereta. Namun sayang, dirinya terlambat. Kereta sudah berangkat. Suara azan pun berkumandang. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencari masjid yang ada di area tersebut. Kemudian, sebagai seorang muslim yang taat, ia melaksanakan sholat. Namun, beberapa waktu kemudian, sekelompok pemuda menemuinya dan mengajaknya makan malam di rumahnya. Tak disangka, Kante pun dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Ya, Kante, orang yang baru saja memenangi Piala Dunia 5 minggu sebelumnya, seorang bintang pesepak bola dunia, menerima ajakan makan malam para pemuda yang tak ia kenal. Ia pun datang ke rumahnya, makan kari bersama, minum secangkir teh, dan bahkan bermain FIFA bersama, layaknya orang biasa. Itulah Kante. Tak mengherankan jika N'Golo Kante dianggap sebagai pesepak bola paling ramah saat ini. Lantas, seperti apa perjalanan hidup Kante untuk menjadi pesepak bola profesional? Absolutely brilliant by N'Golo Kante. Probably the best holding midfield player that I've seen. I think sometimes when I'm on the pitch, I see him twice. Ladies and gentlemen, your player of the year, N'Golo Kante. What a player. I mean, he's just ridiculous. It's a gift to be his coach. Mari mengenal lebih dekat perjalanan penuh lika-liku seorang Kante. N'Golo Kante lahir pada 29 Maret 1991. Dia dibesarkan di sebuah flat kecil di daerah pinggiran kota yang kecil dan padat di Paris. Orang tuanya adalah imigran dari Mali, Afrika, yang mencari peruntungan hidup di dataran Eropa pada tahun 1980-an. Kante lahir sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Kehidupan berat Kante sudah dialaminya sejak berusia kanak-kanak, lantaran sang ayah meninggal dunia sejak ia berusia 11 tahun. Bersama ibunya, dirinya harus berjuang untuk bisa bertahan hidup di sebuah distrik kecil. Setiap harinya, Kante kecil menjadi seorang pemulung untuk menyambung hidup. Sedangkan ibunya bekerja sebagai tukang bersih-bersih untuk mendapatkan penghasilan yang tak seberapa. Bekerja sebagai pemulung membuat Kante pun acap kali dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Meski begitu, tak pantas membuat Kante patah arang. Ia tetap semangat menempuh berkilo-kilometer demi menemukan barang-barang bekas yang nantinya ia akan jual ke perusahaan daur ulang. Kante menyadari bahwa pekerjaannya tak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Saat itu, ia memiliki impian besar untuk bekerja keras demi membebaskan keluarganya dari kemiskinan. Piala Dunia 1998 di Perancis.
Saat itu Kante ternyata banyak mendapat uang karena bisa mengumpulkan banyak sampah dari turis yang datang menyaksikan gelaran Piala Dunia. Timnas Prancis berhasil keluar sebagai juara di edisi tersebut. Hal itulah yang menginspirasi Kante untuk menjadi pesepak bola top dunia. Dirinya melihat bagaimana pemain imigran asal Afrika seperti Thierry Henry, Zinedine Zidane, dan Patrick Vieira mampu membela timnas Prancis. Dia melihat bahwa warga imigran bisa memiliki pekerjaan terhormat melalui sepak bola. Kante memulai karir sepak bolanya dengan bergabung ke tim Akademi JS Surrendes yang berdomisili di pinggiran barat Prancis. Kedatangannya menuai perhatian. Kante tak memiliki postur yang menjual serta dikenal pendiam. Meski fisiknya yang tak sebesar pemain lain, nyatanya semangat juang Kante begitu tinggi. Bagaimana tidak? Penampilannya di atas lapangan cukup menjanjikan walau berhadapan dengan pemain yang lebih tua darinya. Kante remaja menghabiskan 7 tahun bersama JS Surrendes dengan kualitas yang terus terasa. Kemudian ia bergabung ke klub Boulogne. Di sini dia mulai berkarir sebagai pemain sepak bola profesional di usia 19 tahun. Dirinya benar-benar menjadi andalan di lini tengah Boulogne. Performa impresif itu membuat Kante pun direkrut oleh klub Caen. Di klub Caen inilah performa Kante sebagai gelandang bertahan tetap berhasil membuat banyak orang kagum. Tak main-main, Kante berjasa besar membawa timnya tersebut promosi ke Liga 1. Dari sinilah nama Kante mulai mencuat. Ia bahkan direkrut Leicester City pada musim 2015. Di titik ini, karir Kante makin mendapatkan atensi dari berbagai kalangan. Ia menciptakan dongeng bersama The Foxes. Leicester City berhasil juara Premier League 2015-2016, musim yang sensasional. Musim itu juga menjadi musim satu-satunya Kante berseragam Leicester City. Pasalnya, ia langsung merapat dan menerima pinangan pindah ke Chelsea. Di musim perdananya, saat itu The Blues ditukangi Antonio Conte, Kante langsung membantu Chelsea menjadi juara Premier League pada musim 2016-2017. Chelsea Premier League champions for 2017. Performa berkesan yang diperlihatkan Kante di Liga Inggris membuat namanya masuk dalam daftar pemain timnas Prancis yang berlaga di Piala Dunia Rusia 2018. Pemain dengan julukan 15 paru-paru itu berperan sebagai gelandang bertahan. Kante benar-benar menunjukkan performa yang solid di lini tengah timnas Prancis selama tampil di Piala Dunia. Ia terlihat tak pernah lelah untuk berlari. Alhasil, timnas Prancis pun berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia 2018. France are the champions of the world. Dirinya punya prestasi gemilang bersama timnas Prancis dan bersama klub. Di Chelsea, Kante meraih berbagai gelar bergengsi hingga menjuarai Liga Champions setelah menaklukkan Manchester City di partai final.
Man of the match dalam laga final kala itu lagi-lagi N'Golo Kante. Sebelumnya, di 2 laga semifinal kontra Real Madrid, Kante juga mendapatkan gelar tersebut. Dirinya telah menjadi bintang kemenangan. Awalnya bekerja sebagai pemulung sampah di gelaran Piala Dunia 98, Kante sukses mengubah nasibnya dengan memenangkan berbagai trofi paling bergengsi di dunia. Salah satunya trofi Piala Dunia 2018. Semangat juang Kante demi meningkatkan derajat perekonomian keluarganya tak dicapai secara instan. Beragam rintangan harus dilewatinya, dan kini sosoknya sudah dikenal oleh banyak orang di seluruh belahan dunia. Saat ini, Kante melanjutkan karirnya dengan bergabung ke klub Liga Arab Saudi, Al-Ittihad. Ia mendapat kontrak selama 3 tahun dengan gaji yang fantastis. Selama beberapa dekade, ketika orang membicarakan pesepak bola terbaik dunia, gelandang tengah jarang menjadi sorotan. Namun, hal itu berubah dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkat N'Golo Kante. Betapa besar dampak seorang pemain di posisinya. Dirinya telah meraih kejayaan tertinggi di level klub maupun timnas.